Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari fakta unik panda si hitam putih dari Tiongkok. Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini. Zona Pengetahuan Hewan. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik dan edukatif dari dunia hewan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan di seluruh penjuru dunia. Panda raksasa dengan nama ilmiah Ailuropoda melanoleuca yang berarti kaki kucing hitam dan putih adalah salah satu mamalia paling ikonik dan dicintai di seluruh dunia. Sosoknya yang menggemaskan dengan bulu tebal berwarna kontras, serta tingkah lakunya yang tampak lamban dan damai telah memikat hati jutaan orang. Namun, di balik penampilan lucunya yang sering kita lihat dalam video atau di kebun binatang, panda menyimpan segudang fakta unik dan kompleksitas biologis yang membuatnya menjadi subjek studi yang sangat menarik bagi para ilmuwan. Hewan ini bukan sekadar beruang dengan warna unik. Ia adalah simbol diplomasi, ikon konservasi global, dan sebuah keajaiban evolusi yang berhasil beradaptasi dengan cara yang sangat spesifik dan menantang. Perjalanan hidup seekor panda adalah kisah tentang spesialisasi diet yang ekstrem, adaptasi fisik yang cerdas, dan strategi bertahan hidup yang tidak biasa di habitat aslinya yang terpencil di pegunungan Tiongkok Tengah. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas tuntas berbagai aspek kehidupan panda yang jarang diketahui. Mulai dari pola makannya yang luar biasa, misteri di balik warna bulunya, hingga perannya yang sangat penting dalam hubungan internasional dan upaya pelestarian alam. Mari kita selami lebih dalam dunia si hitam putih yang penuh pesona ini dan temukan mengapa panda lebih dari sekadar wajah yang imut. Ia adalah bukti nyata dari ketahanan dan keunikan alam liar. Fakta paling fundamental dan terkenal tentang panda raksasa adalah dietnya yang sangat terspesialisasi, yaitu bambu. Meskipun secara taksonomi panda tergolong dalam ordo karnivora, yang berarti sistem pencernaannya secara inheren dirancang untuk mengolah daging, mereka telah berevolusi menjadi herbivora yang hampir secara eksklusif bergantung pada bambu. Transformasi diet ini adalah sebuah anomali evolusioner yang menakjubkan. Panda menghabiskan sekitar 10 hingga 16 jam setiap harinya hanya untuk makan. Dan dalam rentang waktu tersebut, mereka dapat mengonsumsi antara 12 hingga 38 kg bambu. Ketergantungan ekstrem ini disebabkan oleh nilai gizi bambu yang sangat rendah dan kandungan selulosa yang tinggi, yang sulit dicerna. Sistem pencernaan panda yang pendek dan sederhana, warisan dari nenek moyang karnivoranya, tidak memiliki bakteri khusus yang dimiliki herbivora lain untuk memecah selulosa secara efisien. Akibatnya, mereka hanya mampu menyerap sekitar 17% dari nutrisi yang terkandung dalam bambu yang mereka makan. Untuk mengimbangi inefisiensi ini, panda harus makan dalam jumlah yang sangat besar dan terus-menerus sepanjang hari. Mereka tidak pilih-pilih bagian bambu. Mereka akan memakan batang, pucuk, dan daun, tergantung pada musim dan ketersediaan. Pola makan rendah energi ini juga yang membentuk hampir seluruh aspek perilaku panda. Mulai dari metabolismenya yang lambat, kebiasaannya yang soliter untuk menghemat energi, hingga keputusannya untuk tidak melakukan hibernasi seperti beruang lainnya. Kehidupan panda adalah siklus tanpa akhir dari makan dan beristirahat. Sebuah strategi yang dirancang untuk bertahan hidup dengan sumber daya yang melimpah namun bernutrisi rendah. Untuk mendukung kebiasaan makan bambunya yang unik, panda raksasa memiliki sebuah adaptasi anatomi yang sangat istimewa dan menjadi ciri khasnya, yaitu jempol palsu atau sudotam. Ini bukanlah jari keenam yang sesungguhnya seperti yang dimiliki manusia atau primata lainnya. Sebaliknya, ini adalah modifikasi dari tulang pergelangan tangan yang disebut tulang sesamoid radial yang telah memanjang dan berfungsi
layaknya ibu jari yang dapat digerakkan berlawanan apezable. Jempol palsu ini memberikan panda cengkeraman yang jauh lebih baik dan presisi saat memegang batang bambu yang licin dan tebal. Dengan menjepit batang bambu di antara jari-jari lainnya dan tonjolan tulang ini, panda dapat dengan stabil menahan makanannya sambil duduk tegak, memudahkannya untuk mengunyah dan merobek serat-serat bambu yang keras dengan gigi gerahamnya yang kuat dan rata. Evolusi jempol palsu ini adalah contoh sempurna dari bagaimana suatu spesies dapat mengembangkan fitur fisik yang sangat spesifik untuk mengeksploitasi ceruk ekologis tertentu. Namun, ada sebuah kompromi evolusioner yang menarik. Jempol palsu ini harus cukup panjang untuk menggenggam bambu secara efektif, tetapi juga harus cukup pendek agar tidak mengganggu gerakan berjalan mereka yang khas. Jika terlalu panjang, tonjolan tulang ini akan tersangkut di tanah saat panda berjalan dengan telapak kakinya yang rata. Oleh karena itu, evolusi telah membentuknya menjadi ukuran yang optimal. Sebuah keseimbangan sempurna antara kebutuhan untuk makan dan kebutuhan untuk bergerak menunjukkan betapa rumit dan indahnya proses adaptasi di alam liar. Salah satu teka-teki paling menarik yang mengelilingi panda adalah fungsi dari warna bulunya yang sangat kontras dan ikonik. Mengapa hitam dan putih? Beberapa teori telah diajukan oleh para ilmuwan untuk menjelaskan pola warna yang mencolok ini. Teori yang paling diterima secara luas adalah teori kamuflase. Habitat alami panda di pegunungan Tiongkok seringkali bervariasi. Terdiri dari hutan bambu yang lebat dan terkadang daerah yang tertutup salju di musim dingin. Pola warna hitam dan putih ini mungkin berfungsi sebagai kamuflase ganda. Bagian tubuh yang berwarna putih membantu panda menyamar di lingkungan bersalju. Sementara bagian yang hitam memungkinkannya bersembunyi di area bayangan yang gelap di dalam hutan bambu yang lebat. Karena panda tidak melakukan hibernasi dan harus aktif mencari makan sepanjang tahun. Kemampuan untuk menyamarkan diri di kedua jenis latar belakang ini memberikan keuntungan bertahan hidup yang signifikan dari predator seperti makan tutul salju. Teori lain mengemukakan bahwa warna ini berfungsi sebagai alat komunikasi atau aposematisme sinyal peringatan. Telinga hitam dan lingkaran hitam di sekitar mata. Mereka yang khas membuat wajah panda tampak lebih besar dan mungkin lebih mengintimidasi bagi predator atau panda saingannya. Kontras yang tajam antara warna hitam dan putih juga dapat membantu panda mengenali satu sama lain dari kejauhan dalam lingkungan hutan yang kompleks, memainkan peran penting dalam interaksi sosial yang terbatas, terutama selama musim kawin. Kombinasi fungsi kamuflase dan komunikasi ini kemungkinan besar adalah penjelasan paling komprehensif di balik evolusi penampilan panda yang tak terlupakan. Berlawanan dengan citra mereka sebagai hewan yang suka diemong dan ramah, panda raksasa pada dasarnya adalah makhluk yang sangat soliter. Di alam liar, panda dewasa menjalani kehidupan menyendiri, masing-masing mempertahankan wilayah jelajahnya sendiri yang ditandai dengan cermat. Mereka menghindari interaksi sosial, kecuali selama musim kawin yang singkat, yang biasanya berlangsung hanya beberapa hari dalam setahun, sekitar bulan Maret hingga Mei. Untuk berkomunikasi dan menandai wilayah mereka tanpa harus bertemu langsung, panda mengandalkan komunikasi kimiawi yang kompleks. Mereka menggunakan kelenjar aroma yang terletak di bawah ekor mereka untuk menggosokkan sekresi lilin ke pohon, batu, dan semak-semak. Tanda aroma ini berfungsi seperti papan buletin kimiawi, memberikan informasi rinci kepada panda lain tentang identitas individu, jenis kelamin, status reproduksi, dan bahkan status sosialnya. Selain penandaan aroma, panda juga berkomunikasi melalui vokalisasi. Tetapi suara mereka sama sekali tidak seperti raungan beruang pada umumnya. Repertoar vokal mereka sangat beragam dan mengejutkan. Mereka bisa mengeluarkan suara mengembik yang mirip dengan suara kambing atau domba, terutama saat berkomunikasi secara damai atau antara induk dan anak. Selain itu, mereka juga dapat menyalak, mendengus, mendesis, dan mengeluarkan suara seperti klakson untuk mengekspresikan berbagai emosi, mulai dari kegembiraan hingga agresi atau ketakutan. Keragaman suara ini menunjukkan bahwa meskipun hidup menyendiri,
Komunikasi tetap menjadi bagian vital dari dunia panda. Salah satu fakta biologis yang paling mencengangkan tentang panda adalah perbedaan ukuran yang ekstrem antara induk dan bayinya yang baru lahir. Bayi panda lahir dalam keadaan yang sangat kecil, rapuh, dan terbelakang altrisial. Beratnya hanya sekitar 90 hingga 130 gram, atau kira-kira seukuran stik mentega. Dan panjangnya hanya sekitar 15 cm. Ukuran ini setara dengan 1/900 dari berat induknya, menjadikannya salah satu rasio ukuran bayi terhadap ibu terkecil di antara semua mamalia plasenta. Bayi panda lahir buta, hampir tidak berbulu dengan lapisan tipis rambut putih, dan sama sekali tidak berdaya. Mereka sepenuhnya bergantung pada perawatan intensif dari induknya untuk kehangatan, makanan, dan perlindungan. Alasan dibalik kelahiran bayi yang sangat kecil ini diyakini terkait dengan diet rendah nutrisi induknya. Kehamilan merupakan proses yang sangat menguras energi. Dan dengan diet bambu yang miskin gizi, panda betina tidak mampu menopang janin yang besar untuk waktu yang lama. Akibatnya, strategi evolusioner mereka adalah melahirkan bayi yang belum berkembang sepenuhnya, dan kemudian menginvestasikan sejumlah besar energi untuk merawatnya di luar rahim. Induk panda adalah ibu yang sangat berdedikasi. Selama beberapa minggu pertama, sang induk akan menggendong bayinya yang mungil dengan sangat hati-hati di lengannya. Hampir tidak pernah meletakkannya. Dia tidak akan makan atau minum selama berhari-hari. Memfokuskan seluruh energinya untuk menjaga bayinya tetap hangat dan memberinya susu. Tingkat perawatan maternal yang luar biasa ini sangat penting untuk kelangsungan hidup si kecil yang rentan. Tidak seperti kebanyakan spesies beruang lainnya yang tinggal di iklim sedang. Panda raksasa tidak melakukan hibernasi selama musim dingin. Perilaku ini sekali lagi merupakan konsekuensi langsung dari diet bambu mereka yang unik. Beruang lain, seperti beruang grizzly atau beruang hitam, menghabiskan musim gugur dengan makan makanan berkalori tinggi seperti buah beri, kacang-kacangan, dan ikan untuk menimbun lapisan lemak yang tebal. Cadangan lemak ini kemudian menjadi sumber energi mereka selama periode hibernasi yang panjang di musim dingin ketika makanan langka. Namun, panda tidak memiliki kemewahan seperti itu. Bambu, sumber makanan utama mereka, tersedia sepanjang tahun, tetapi memiliki kandungan lemak dan protein yang sangat rendah. Karena itu, panda tidak mampu mengumpulkan cadangan lemak yang cukup untuk bertahan hidup selama berbulan-bulan tanpa makan. Akibatnya, mereka harus tetap aktif dan mencari makan setiap hari. Bahkan, di tengah musim dingin yang paling keras sekalipun, alih-alih tidur di sarang, strategi panda untuk menghadapi cuaca dingin adalah dengan bermigrasi. Saat suhu di pegunungan tinggi turun dan salju mulai menumpuk, panda akan bergerak menuruni lereng ke lembah yang lebih rendah, di mana suhunya sedikit lebih hangat dan bambu lebih mudah diakses. Bulu mereka yang tebal dan lebat memberikan isolasi yang sangat baik terhadap dingin, memungkinkan mereka untuk terus menjelajahi habitat mereka mencari makan. Keputusan untuk tidak berhibernasi ini menggarisbawahi betapa diet telah membentuk setiap aspek biologi dan perilaku panda, memaksanya menempuh jalur evolusi yang berbeda dari kerabat beruangnya. Panda raksasa memegang status yang unik tidak hanya di dunia hewan, tetapi juga dalam arena politik dan budaya global. Selama beberapa dekade, Tiongkok telah menggunakan panda sebagai alat diplomatik yang kuat dalam praktik yang dikenal sebagai diplomasi panda. Praktik ini melibatkan peminjaman panda ke negara-negara lain sebagai simbol persahabatan, niat baik, dan untuk memperkuat hubungan bilateral. Panda-panda ini berfungsi sebagai duta besar nasional, menarik jutaan pengunjung ke kebun binatang di seluruh dunia, dan menciptakan citra positif bagi Tiongkok. Di luar peran diplomatiknya, panda adalah ikon utama dari gerakan konservasi global. Pada tahun 1980-an, spesies ini berada di ambang kepunahan karena hilangnya habitat secara masif dan perburuan liar. Statusnya sebagai terancam punah (endangered) oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) memicu upaya konservasi internasional
yang belum pernah terjadi sebelumnya. Organisasi seperti World Wildlife Fund WWF bahkan mengadopsi panda sebagai logo mereka, menjadikannya wajah dari perjuangan untuk melindungi keanekaragaman hayati di seluruh planet. Berkat upaya tak kenal lelah dari pemerintah Tiongkok dan mitra internasionalnya yang mencakup pembentukan lebih dari 67 cagar alam panda, reboisasi koridor bambu, dan program penangkaran yang sangat sukses, populasi panda liar mulai pulih secara perlahan. Pada tahun 2016, status konservasi panda secara resmi ditingkatkan dari Torangkong punah menjadi rentan vulnerable. Sebuah kemenangan besar bagi dunia konservasi yang membuktikan bahwa dengan kemauan dan kerjasama, kita dapat membawa spesies kembali dari tepi jurang kepunahan. Meskipun panda sering digambarkan sebagai hewan yang lamban, canggung, dan malas yang menghabiskan sebagian besar waktunya duduk dan makan, persepsi ini tidak sepenuhnya akurat. Memang benar bahwa mereka memiliki metabolisme yang lambat dan berusaha untuk menghemat energi sebanyak mungkin. Tetapi mereka memiliki kemampuan fisik yang mengejutkan yang seringkali diremehkan. Panda adalah pemanjat pohon yang sangat mahir. Sejak usia dini, anak panda belajar memanjat pohon untuk melarikan diri dari predator atau sekadar untuk bermain. Cakar mereka yang tajam dan semi dapat ditarik memberikan cengkraman yang kuat pada kulit kayu. Dan kekuatan tubuh bagian atas mereka memungkinkan mereka untuk memanjat dengan cepat dan efisien. Tidak jarang menemukan panda dewasa sedang tidur siang dengan nyaman di dahan pohon yang tinggi, jauh dari gangguan di tanah. Selain kemampuan memanjat, panda juga merupakan perenang yang kompeten. Meskipun mereka tidak sering melakukannya, mereka tidak ragu untuk menyeberangi sungai atau aliran air di dalam wilayah jelajah mereka untuk mencari petak bambu baru atau untuk melarikan diri dari ancaman. Kemampuan ini menunjukkan bahwa panda jauh lebih atletis dan serbaguna daripada yang terlihat. Perilaku hemat energi mereka bukanlah tanda kemalasan, melainkan strategi bertahan hidup yang sangat cerdas. Dengan meminimalkan aktivitas yang tidak perlu, mereka dapat memaksimalkan energi yang mereka peroleh dari diet bambu mereka yang terbatas, memastikan mereka memiliki cukup tenaga untuk tugas-tugas penting, seperti mencari makan, berkembang biak, dan merawat anak-anak mereka. Sebagai kesimpulan dari perjalanan kita, jelas bahwa panda raksasa jauh lebih dari sekadar beruang hitam putih yang menggemaskan. Mereka adalah mahakarya evolusi yang kompleks, sebuah spesies yang telah mengukir ceruk unik untuk dirinya sendiri melalui serangkaian adaptasi yang luar biasa. Dari ketergantungan total pada bambu yang didukung oleh jempol palsu yang cerdik, hingga misteri di balik warna bulunya yang ikonik, yang berfungsi sebagai kamuflase dan alat komunikasi. Setiap aspek biologi panda menceritakan sebuah kisah adaptasi yang luar biasa. Gaya hidup mereka yang soliter, komunikasi melalui aroma dan suara yang beragam, serta kontras dramatis antara induk dan bayinya yang super mungil. Semuanya adalah bagian dari strategi bertahan hidup yang telah diasah selama jutaan tahun. Mereka mengajarkan kita bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk menjadi beruang, dan bahwa evolusi dapat menghasilkan solusi yang paling tidak terduga. Lebih dari itu, panda telah melampaui statusnya sebagai hewan liar untuk menjadi duta besar global bagi konservasi. Kisah pemulihan mereka dari ambang kepunahan menjadi simbol harapan yang kuat, menunjukkan bahwa upaya pelestarian yang terkoordinasi dan berkelanjutan dapat membuat perbedaan nyata. Panda mengingatkan kita akan keindahan dan kerapuhan dunia alam, serta tanggung jawab kita untuk melindunginya. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Zona Pengetahuan Hewan. Semoga fakta-fakta unik ini memberi Anda apresiasi yang lebih dalam terhadap si hitam putih dari Tiongkok ini. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.